warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa ba'd. Wa qala al-ulama arba'atun fi jawahiril min bani Adam yaziluha bi arba'ati asya. At-tama yazilu al-haya, wal ghadab yazilu al-aql, wal hasad yazilu ad-din, wal ghibah tazilu al-amal as-salih. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim ala lisanihi wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang diberikan oleh Allah di dalam diri manusia. 4 hal ini menjadi alat kontrol bagi manusia dalam beraktivitas. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, yang keempat adalah motivasi untuk beramal soleh. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal berfungsi untuk memikirkan segala sesuatu yang tampak sehingga menjadi rasional bagi dirinya. Maka orang beragama adalah orang yang sedang rasional. Agama adalah seperangkat aturan yang mengatur manusia agar dapat hidup dengan baik sesuai dengan aturan-aturan agama. Dia makan apa yang boleh dia makan, dia minum apa yang dia boleh minum, dia berbuat, berkata, berjanji dengan apa yang diperbolehkan untuk dia lakukan. Rasa malu adalah kontrol bagi seseorang agar seseorang tersebut tidak terjebak kepada keserakahan dunia yang menyebabkan orang tersebut lupa kepada Allah sehingga memiliki rasa sombong di dalam dirinya. Amal soleh adalah motivasi yang dibangun dalam beragama, sehingga seseorang yang mengatakan beriman kepada Allah, implikasi logis dari iman itu diwujudkan dengan perilaku soleh yang dikenal dengan istilah amal soleh. Pemirsa yang budiman, keempat hal inilah yang terkadang menjadi hilang dalam diri manusia. Dia punya akal seperti tidak berakal. Dia punya agama seperti tidak beragama. Dia punya rasa malu, tapi hilang rasa malu tersebut. Dia berbuat seolah-olah tidak memiliki keyakinan terhadap amal soleh, sehingga yang dia lakukan adalah amal toleh, amal keburukan semua. Maka dari situlah ulama merumuskan 4 hal yang ada dalam diri manusia ini akan hilang dengan 4 hal. Yang pertama, sesuatu hal yang mampu menghilangkan akal adalah marah. Al-ghadab yazilu al-aql. Fungsi akal untuk berpikir, untuk merasionalisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya, tiba-tiba tidak bisa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya disebabkan akal yang digunakan untuk berpikir tidak mampu difungsikan untuk berpikir. Kenapa? Karena rasa marah yang ada dalam dirinya sudah menutupi fungsi akal untuk berpikir. Maka lawan kata daripada pemarah adalah sifat pemaaf. Kenapa sifat marah sampai disebut dalam Quran? Karena efek negatif yang didapatkan seseorang itu sangat buruk dalam realisasi kehidupan yang dia jalankan. Disinilah kemudian akal tidak mampu lagi berperan secara objektif untuk melihat fakta-fakta yang baik yang terekam dalam otaknya untuk berpikir, tiba-tiba menjadi hilang karena rasa marah yang dia miliki. Maka disinilah marah sangat
dianjurkan untuk dihindari oleh seseorang. Bahkan kemarahan yang berlebihan akan mengakibatkan sebuah fenomena yang sangat menakutkan yang disebut dengan istilah perilaku dendam. Perkara yang kedua disebut dengan istilah al-hasad yazilu at-tin. Al-hasad dimaknai adalah dengan rasa iri. Rasa iri ini dalam istilah hadis hanya diperbolehkan dengan dua. Iri terhadap orang yang gemar bersedekah dan iri terhadap orang yang gemar menyebarkan ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, rasa iri tidak diperbolehkan, karena rasa iri ini akan berdampak negatif. Salah satunya adalah alat kontrol dalam dirinya menjadi hilang dan tidak berfungsi, yaitu agama. Dengan rasa iri, seseorang senantiasa memiliki prasangka negatif. Dengan rasa iri, seseorang tersebut mampu berkata-kata buruk dan negatif, bahkan membuka aib orang lain. Dengan memiliki rasa iri, menyebabkan seseorang tersebut memberikan stigma negatif kepada siapapun yang dia tidak sukai atau dia iringi. Oleh karena itu, rasa iri ini adalah sebuah penyakit yang mampu menggerogoti fungsi daripada agama yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang ketiga, at-tama yazilu al-haya. Ketamakan, kerakusan terhadap duniawi menyebabkan seseorang tersebut akan kehilangan rasa malunya. Rasa malu atas harta yang dimilikinya untuk berbagi kepada orang lain, maka akan muncul sifat kikir dan lain sebagainya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a, dan seterusnya. Ayat ini menegaskan sifat asli daripada manusia yang ketika dihinggapi kebaikan dia akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dihinggapi keburukan, bagaimana dia sumpah serapah, dia akan muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wal ghibah tazilu amal as-shalih. Hibah ini adalah dalam istilah kita disebut dengan istilah aktivitas rasan-rasan atau mengungkap fakta orang lain di depan khalayak umum agar orang lain yang biasanya tidak memiliki rasa negatif pada orang lain juga ikut terlibat dengan perasaan negatif itu. Maka sesungguhnya kegiatan hibah ini memberikan dampak buruk bagi dirinya sendiri. Salah satunya adalah diantaranya amal solehnya menjadi hilang karena sifat hibah yang dilakukan. Yang kedua, akan memunculkan penyakit dalam dirinya berbentuk kemarahan terhadap orang lain. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah madrasah, sekolah untuk kita, untuk melatih akal kita yang tidak dikendalikan oleh kemarahan. Yang kedua, dengan puasa seseorang dilatih untuk berbagi. Secara otomatis mendidik seseorang tersebut agar tidak tamak terhadap kehidupan dunia ini. Dengan puasa seseorang juga dilatih untuk beramal soleh, entah itu dengan harta yang dimiliki atau dengan sifat dan perilaku yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, puasa ini momentum untuk mengembalikan kita menjadi pribadi yang istiqomah, mati dalam kondisi husnul khatimah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.